warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa kabar para penonton sekalian, teman-teman sekalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, dimanapun berada. Pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf atas dua hal. Yang pertama adalah atas request teman-teman yang belum bisa saya penuhi ya. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya jawab karena memang kesibukan saya selama ini. Ya. Khusus untuk pertanyaan tentang bahasa Syriak, bahasa Suryani maksudnya, yang ditanyakan tentang nama dalam bahasa Suryani atau lebih khususnya bahasa Suryani versi Mama Gufron ya. Di sini saya akan coba jawab. Jadi untuk bahasa Suryani yang saya pelajari ini, itu adalah bahasa Suryani yang merupakan salah satu dialek dari bahasa Aramaik ya, yaitu Syrio-Aramaik. Bahasa ini dituturkan di daerah Edesa, dan bahasa ini juga menjadi sumber literatur Kristen. Di antaranya adalah yang paling terkenal adalah Peshitta ya. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru yang tulis dalam bahasa Syriak ini. Kemudian juga banyak kitab-kitab sejarah, teologi dan lain sebagainya yang ditulis dalam bahasa Syriak atau Suryani ini. Nah, untuk bahasa Suryani versi Mama Gufron, ya saya pribadi saya tidak tahu ya untuk artinya, kemudian karena ada dua hal yang berbeda, yaitu hurufnya, kedua maknanya. Jadi saya tidak tahu ya. Jadi teman-teman bisa yang bertanya tentang nama-nama atau makna-makna dalam bahasa Suryani versi Mama Gufron, sudah tahu jawabannya ya. Saya tidak tahu makna-makna kalimat dan kata-kata tersebut. Dan ada salah seorang murid beliau mungkin ya, pernah men-chat saya bahwasanya cuma beliau yang paham bahasa Suryani. Jadi di sini juga bisa kita simpulkan ya, nggak ada yang tahu. Saya juga termasuk nggak tahu tentang bahasa Suryani yang digunakan oleh Mama Gufron, seperti itu ya. Baik, di sini saya akan membahas tentang Mele Hakimata, yaitu kata-kata bijak dalam bahasa Suryani ya. Ini kata-kata bijak yang pertama. Nah, ini ya. Ini kalau teman-teman biasa atau suka perbandingan agama, kalimat ini insya Allah tidak akan asing lagi bagi teman-teman ya. Di sini kita baca. Saya juga akan jelaskan sedikit tentang gramatikanya ya. Weteda'un adalah bentuk dari imperfect, bentuk sekarang ya. Dan kalian akan tahu weteda'un syirara, kebenaran. Wahu, dan dia, yaitu syirara, naharar khon, itu akan membebaskan kalian. Nah, naharar artinya membebaskan, khon itu kalian. Ini adalah pronomina objek yang menempel pada verba imperfect gitu ya. Nah, kita bisa tahu di sini. Nah, ini untuk saya buatkan transliterasinya untuk mempermudah dalam pembacaan tulisan Syriak ini. Ini adalah kata-kata dari Maran Isho Meshiha. Jadi ini adalah perkataan dari Nabi Isa Al-Masih ya, alaihi salam. Untuk pengucapan kata Isho sendiri ini ada dua ya. Kalau di Syriak Timur atau Swadaya dibaca Isho, kalau di Syriak Barat dibaca Yesho. Seperti itu ya. Baik, berikut adalah kutipan kedua. Berikut adalah juga transliterasinya ya. Ini adalah alaha, artinya kalau dalam bahasa Arab ini termasuk munada ya, tapi dalam bahasa Syriak tidak ada waktu ininya ya, nidanya, nggak ada partikel-partikel untuk memanggilnya. Jadi langsung alaha, wahai Tuhan. Hav, berikanlah yulfana atau yulpana ya, ini di yulpana itu pendidikan atau ilmu atau pelajaran. Laina darahim,
Laina bagi siapa saja derahim yang mencintai Yulfana, yang mencintai belajar. Gitu ya. Jadi Yulfana ini belajar artinya ya. Kemudian walaraba dan juga berikan tadi ya, berikan leraba itu ke master, guru besar ya, bisa dikatakan demikian. The Malef yang mengajarkan Syafira itu dengan baik. Kemudian abedai, abedai jadikanlah ia. Ya, abedai, nah ini ada kata, ada huruf yod. Hei dan yod ini mengacu ke raba ya, ke raba. Jadikanlah ia, raba besar. Raba bemal kuta, bemal kuta di kerajaan. Kemudian aina derrahim, aina derrahim. Siapa saja derrahim yang mencintai Yulfana itu belajar, yang mencintai belajar, nehwe maka dia akan. Kalau bahasa Arabnya saya kunu ya atau yakunu. Sagi Yulfane maka akan banyak ilmunya ya, maka akan banyak pelajarannya. Sagi ini banyak ya, sagi Yulfane. Yulfane mengacu pada aina tadi ya, impersonal. Kemudian bait yang terakhir yaitu waina dan siapa saja derahim derahim yang ya ini disebutnya isim mausul ya atau kata sambung ya derahim betlana itu artinya kemalasan dan barang siapa yang suka malas yang cinta kemalasan la masi artinya la masi dia tidak akan mampu dan nehwe gak akan mampu menjadi ya, nehwe kasyira itu rajin. Jadi orang yang malas nggak akan rajin. Seperti itu ya. Ini adalah perkataan dari Mar Efrem Suryaya ya. Mar Efrem ini salah satu tokoh yang terkenal dalam dunia Kristen Timur ya. Mar Efrem Suryaya. Mar ini kalau tadi kan maran untuk Isa maran, kalau mar ini artinya sayyidi kalau bahasa Arabnya ya. Kalau ada huruf yod di sini dibaca mar. Kutipan ketiga. Ida'ta artinya ilmu ya. Yulfana belajar, kalau ida'ta ilmu artinya. Ida'ta man. Nah, ini perlu kita garis bawahi dulu ya, man dan di sini. Den. Nah, ini sebenarnya dari bahasa bukan dari bahasa Suryani ya, tapi dia bahasa dari bahasa Yunani ya. Man den. Jadi untuk memperkenalkan yang pertama, ini untuk memperkenalkan yang kedua. Adapun ya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian ida'ta ini kalau dalam bahasa Syriak Syarto dibacanya yada'ta, yada'to ya. Yada'to. Kalau ini ida'ta artinya ilmu. Man menahhasi, menassiha, menassiha. Menassiha dari kata nasaha, nasaha, nasihat ya kalau bahasa Arabnya. Kalau di sini artinya berbeda. Ida'ta man menassiha laina. Ilmu itu menasihat artinya mengangkat ya, membuat hebat, membuat terkenal bisa ya. Menasihat ini dalam bentuk fi'il rubai gitu ya. Ini kalau kita belajar bahasa Arab kita akan tahu istilah rubai maksudnya ya. Menasihat ini asalnya polanya ke fa'il. Jadi kalau bentuk ini isim fa'ilnya atau bentuk disebutnya aktif ya, aktif. Menasihat laina akan mengangkat, menjadikan terkenal, menjadikan hebat siapa saja laina debah ya, debah yang dengannya yaitu dengan ita ini, dengan idata ini, dengan idata ini, dengan ilmu ethadi ya, yang mendapatkan petunjuk. Ethadi dari kata hadi ini masuk ke bentuk pasif. Etfa'an jadi ethadi. Jadi yang barang siapa menjadikan ilmu sebagai petunjuknya maka dia akan mengangkat derajatnya, gitu, derajat orang tersebut.
Kemudian, nah ini untuk memperkenalkan klausa kedua, ya, then. Nah, ini then. Ini klausa kedua ya, then. Kemudian yadu'a, ini orang yang berilmu atau alim, yadu'a, then I tahu. Kemudian atau apa ya? Adapun orang yang berilmu, ini ilmunya, ini orang yang berilmu. Adapun orang yang berilmu, itau yaitu yakunu, ya. Kalau bahasa Arabnya adalah aina yahuwa qadi. Jadi seorang yang berilmu itu adalah siapa saja yahuwa itu artinya cinta, cinta qadi. Jadi barang siapa yang mempunyai ilmu maka dia orang yang alim. Maaf, orang yang memiliki cinta artinya dia orang yang alim, orang yang expert atau orang yang ahli. Oke, kita lihat quotes berikutnya. Sebelumnya ada yang kelewat ya, pemilik dari quotes sebelumnya adalah Mar Abdisho de Sauba. Kemudian kad nettaqi min sya'ina haydan nemtuk min ma'ina. Transliterasinya, kad yaitu ketika, netdake seseorang itu bersih, min sya'ina dari lumpur, haydan maka ketika itu pula maka ketika itu pula nemtuk ia minum. Nah, di sini bukan huruf kaf tapi qaf ya. Nemtuk men ma'ina, ia minum dari mata air. Ini adalah quotes dari seorang tokoh terkenal, yaitu Mar Yohanan Bar Ibraya, yaitu Ibni al-Ibriyah atau Bar Hebraus. Quotes berikutnya yaitu En itaikh Resha, jika kamu adalah seorang pemimpin, hui maka jadilah, mahzita yaitu mahzita adalah contoh, dekan puta contoh yang berakhlak ya, yang baik, itu contoh yang baik. Dela tehwe, jika tidak maka kamu akan menjadi avna dekishla, yaitu menjadi batu sandungan ya. Nah, avna itu adalah batu ya, batu dalam bahasa Syriak, cuman kata-kata ini jangan digunakan. Biasanya batu itu kefa ya, kefa. Kemudian watuqalta le syabarai leba, dan kamu akan menjadi sumber dosa atau sumber keraguan. Le syabarai leba, bagi orang-orang yang lemah hatinya atau bagi orang-orang awam, seperti itu ya. Ini transliterasinya. Nakhfuta della tehwe avna de keshla wa tuqalta al shabarai leba. Ini perkataan dari Mar Elia dan Bar ya. Jadi Anbar salah satu daerah di Irak. Ya, mendarga syurara alai atau alai. Mendarga dari martabat atau dari derajat syurara alai. Itu kebenaran itu lebih tinggi, artinya kebenaran itu lebih tinggi dari martabat apapun. Sintaksnya seperti ini ya. Mendarga syarara alai, lebih tinggi. Watsanana men shultana, kashishai. Dan watanana itu artinya semangat ya. Tenana itu semangat. Watanana men shultana kashisha, dan semangat itu lebih tinggi. Kashisha itu asalnya katanya tua ya. Jadi lebih pasti kita artikan lebih tinggi, lebih hebat, sultan dari kekuasaan apapun. Kemudian demikian pula kinuta, keadilan ya. Kinuta ini keadilan, kinuta menteksa
women namose. Dan begitu pula keadilan itu lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan teksa. Ini artinya peraturan, women namose, dan hukum apapun. Kita lihat untuk transliterasinya supaya nanti bisa mudah kita. Nah itu ya. Ini perkataan dari Mar Ishaq dan Tiyuh. Ya, dari Ishaq dari Antioquia. Mela Hakimah berikutnya atau Melta Hakimah berikutnya yaitu Hui Pesiha, Hui Pesiha. Jadilah kamu bahagia. Hui artinya jadilah kamu bahagia. Hui jadilah, Pesiha itu bahagia. Bafai kulnash di hadapan seluruh manusia. Bafai di hadapan kulnash seluruh manusia. Wahwid abed kul dan berusahalah wahwid abed kul demasai at dan berusahalah sebaik mungkin lemafasehu untuk membahagiakan, untuk menyenangkan labnai nasya, untuk menyenangkan orang-orang ya. Benai nasya itu artinya manusia atau orang-orang. Ini perkataan dari ini sama ya tadi udah ya, Mar Efrem Suryaya. Ini merupakan quotes dari seorang tokoh kontemporer ya. Man lo yada' lishani la yada' lemana etiled. Ini man la yada' barang siapa yang nggak tahu lishani bahasanya la yada' maka dia juga nggak akan tahu lemana etiled kenapa dia dilahirkan. Nah ini tokoh gerakan ini ya, gerakan Suryani, Na'um Faik namanya. Jadi beliau ini menggagas untuk orang-orang Kristen Timur menggunakan bahasa Syriak kembali ya, Syriak yang Ketobonyo ya, Syriak yang asli bukan Turoyo, bukan Surait karena itu sudah terkontaminasi dengan bahasa-bahasa sekitarnya ya. Kutipan yang tidak asing ya kalau kita bagi pecinta syair atau novel mungkin ya, yaitu Waya Lumtha Pligtha Kulpelga Hasheb Nafshe Omtha. Ini Omtha, ini ta-nya ini kebuang ya. Harusnya ada Omtha ya. Waya celakalah. Wail ya kalau bahasa Arabnya wail, celakalah. Lumtha bagi umat, bagi bangsa. Pligtha yang bangsa yang terpecah belah. Kulpelga ya, bisa dibaca kul atau kol. Kalau kol itu swadaya, kalau kul itu serta pelga sebenar-benarnya terpecah belah. Terus ini taukid ya kalau dalam bahasa Arabnya, yang sudah terpecah belah. Hasyef yang menyangka, yang mengira, nafsyeh itu nafsyeh pelga ini, pecahan-pecahan ini yaitu omsa ya, bangsa. Ini adalah kutipan dari Khalil Gibran ya. Dan inilah kutipan kita yang terakhir. Ini kutipan yang sengaja saya simpan di akhir karena nanti kita akan coba bandingkan dengan kutipan lain ya. Kutipan dari tiga tokoh dari tiga agama yang berbeda tentang satu topik yang sama. Nefket Evaich, aku pergi mencarimu. Evaich di sini maksudnya mencarimu Tuhan ya. Am Hakime, yaitu bersama para orang-orang bijak, filsuf yang dimaksud di sini ya. Filsuf. Di sini harusnya ada siame, tapi karena ada masalah penulisannya jadi hilang. Hakime, wetaklet dan aku tersandung. Wetaklet li dan aku tersandung.
Sementara wafnid ya, ini dari kata fni masuk ke pola fa'il jadi wafnid dan aku kembali. Wafnid dan aku kembali. Halket ya, dan aku kembali pergi untuk mencari Tuhan. Am Hedjute ya ini Hedjute adalah tuklate tanpa tersandung. Dan sementara aku pulang lagi, aku kembali lagi dan aku coba mencari Tuhan lagi dengan orang-orang Hedjute. Ini Hedjute itu berasal dari bahasa Yunani ya. Itu berasal dari kata idiotes ya. Idiotes itu idiot ya. Tapi maksudnya bukan idiot bodoh ya. Di sini orang-orang nggak tahu apa-apa. Orang-orang awam gitu ya. Hedjute itu artinya orang-orang awam. Delo tuklate dan aku tidak tersandung. Jadi di sini penulis ini yaitu Mar Yaakov Dasruk yaitu Yaakov of Saruk ya, ini seorang tokoh penulis terkenal. Karya beliau mencapai 300 ya. Antaranya ada surat, ada memra. Memra itu semacam puisi ya. Nah, di sini di masa beliau itu sedang berkembang filsafat Yunani ya. Jadi beliau mencoba untuk memisahkan mana filsafat, mana teologi gitu. Jadi tidak mengartikan teologi dengan filsafat seperti itu ya. Dan juga beliau sangat mempertahankan unsur-unsur Semitik ya dari Hellenistik Yunani. Nah, di sini ada perkataan yang hampir sama dengan tokoh Yahudi ya. Ini tokohnya. Ditemukan di Talmud ya. Menachot 99b. Wabedok, wabedok gitu ya. Wabedok sya'a lo minha yom. Maka silakanlah cari. Sya'a itu suatu masa, suatu waktu. Lo min hayum. Yang tidak ada satu hari pun, tidak ada siang. Lo min halayla. Yang tidak ada malam juga. Di waktu itu tidak ada siang, tidak ada malam. Walemuz dan pelajari saja di sana. Ba ya, ba itu di sya'a ini, sya'a yang tidak ada siang dan malam, yaitu Hokhmath Yevanit, yaitu hikmah Yunani atau filsafat Yunani. Nah, di sini hampir sama ya. Ada satu kesamaan antara Mar Yaakov Dasruk dan tokoh Yahudi ini yaitu bernama Rabbi Yishmael. Ya, ini ada persamaan. Nah, segi gramatika ini adalah bahasa Ibrani Mishnah ya. Di sini kita bisa lihat perbedaan dari Biblical Hebrew dengan Mishnaic Hebrew, yaitu untuk kutipan ini ada kata she ya. She itu artinya yang. Sementara dalam Biblical itu biasa gunakan Asher. Dan yang terakhir yaitu hal yang sama ya, mirip, yaitu yang diucapkan oleh seorang tokoh imam besar. Nah, ini kutipan beliau, ma jahilan nasu wa lakhtalafu illa litarkihim lisan al-arab wa mailihim ila lisani aristu. Jadi manusia itu tidak akan menjadi bodoh wa lakhtalafu dan tidak akan menjadi bersilang pendapat, berselisih kecuali litarkihim lisan al-arab karena mereka meninggalkan bahasa Arab wa mailihim dan mereka cenderung ke bahasa Yunani atau bahasanya Aristo itu bahasa Yunani, artinya mempelajari filsafat Yunani. Ini juga lahir karena kondisi dunia saat itu ada fitnah khalqil Quran itu ya, yang membuat beliau menyatakan statement demikian. Ya, ini adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Baik, demikian 10 kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh Suryani. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.